Yeping Iqbal tanggal berapa sekarang? Yeping Iqbal tanggal 21 Mei. Baik, makasih banyak ya untuk pemaparan dari tema kemudian juga diskusi-diskusi yang kelompok menanggap dan juga pertanyaan bebas. Ini di dalam isu pemerintahan lokal atau local government yang dibahas oleh yang akan dibahas di kelas ini. Saya nggak akan banget tadi juga kebetulan juga ya beberapa isu yang ada di buku dari Suripan ini nggak kuas otot cowok warnanya menyerang dibahas juga oleh kelompok presenter ya, bagaimana kita melihat pengaruh media voter dan lain sebagainya. Kemudian di sini ya, pembahasan dari saya ini ada dua, jadi di barang publik lokal konsepnya, kemudian juga dari segi keseimbangan dan juga optimumnya seperti apa, dan yang terakhir adalah hibah antar pemerintah ya. Berbicara mengenai pemerintahan daerah atau kalau government ya, juga berbicara tentang pemerintah, peranan daripada pemerintah di dalam ekonomi ya, dalam pasar ya, tentunya kita refresh lagi, kita ingat lagi bahwa adanya peranan dari stabilisasi ya, yang mana ini untuk menggunakan ya, kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan pengaruhan yang inflasi, stabilisasi, kemudian juga ada redistribusi pendapatan, jadi dari pajak yang dikumpulkan secara teorinya yang dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah kemudian ditransfer ya dalam bentuk dan apapun ya, kalau di Indonesia ya mungkin bentuk ya bantuan, subsidi dan lain-lain begitu. Tidak lain ini adalah untuk meratakan atau redistribusi dari pendapatan yang ada. Dan fungsi berikutnya ya, adalah alokasi sumber daya, terutama sumber daya ya, kalau di Indonesia ya kita ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu dikuasai oleh pemerintah ya, dan diselenggarakan untuk kepentingan bersama di dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang dasar. Dan di dalam alokasi sumber daya ini pemerintah yang membuat keputusan tentang apa yang akan diproduksi, kemudian juga bagaimana produksinya dan seterusnya. Kemudian barang publik lokal ya, sebuah keseimbangan dan juga optimumnya, di mana kuantitas efisien dari barang publik lokal barang publik lokal ini ya, seperti misalkan kalau di dalam contohnya adalah tambang yang memiliki tingkat optimal yang ditentukan oleh keseimbangan antara manfaat sosial tentunya dan juga biaya sosial. Kemudian manfaat sosial marginal yang marginal social benefit ya, ini adalah penjumlahan
istirahat, gitu ya. Kudur konten. Dan prinsip marginalnya, prinsip penambahannya ya, ini tingkat efisien secara sosial yang tercapai antara marginal social benefit, ya, marginal social benefit dan juga marginal social cost-nya ini adalah sama ya, adalah sama. Nah di sini marginal social cost-nya ya dia ada di 60, kemudian marginal social benefit dari total secara keseluruhannya adalah yang kurva menurun ke bawah yang di atas ini yang garis tebal. Dan ya keseimbangan ya tentu ada area atau luas tamannya yang sebesar 16 hektar yang optimalnya. Nah yang terjadi jika luas area tamannya jadi kurang dari 16 hektar, itu warga secara kolektif ya dia kecenderungannya atau perilakunya adalah, secara teorinya adalah warga secara kolektif bersedia membayar lebih dari biayanya sehingga menambah taman akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan juga sebaliknya ya, kalau misalkan lebih dari sini ya berarti adanya dalam tanda kutip pemborosan. Ingat bahwa ya konsepnya adalah marginal sosial benefit ya. Ini sama dengan marginal sosial cost. Marginal sosial cost ini untuk equilibrium atau optimumnya ya sebuah penggunaan barang publik. Kemudian meskipun jumlah optimalnya ini adalah pada 16 hektar, ini hasil keseimbangan, hasil optimum atau equilibrium ini berdasarkan aturan mayoritas ya, atau voting ya, ini belum tentu sama dengan tingkat optimalnya. Jadi ada dalam tanda kutip anomali tertentu. Anomali loh dan belum tentu dia sama ya, seperti dengan kondisi yang optimumnya ya, kondisi yang equilibriumnya. Nah, aturan mayoritas yang menghasilkan kuantitas yang disukai oleh pemilih median. Dalam contoh ini M-nya ya adalah pemilih median. M adalah pemilih median dengan pajaknya itu dia 20 dolar dalam hektar. Kemudian dia memilih ya, untuk 12 hektar tamannya sebagai nilai yang optimum bagi dia gitu ya, karena itu yang paling menggunakan secara pribadi gitu ya. Dan ini ya tergantung dari kesanggupan, tapi lebih kepada willingness to pay daripada warga masing-masingnya yang ada begitu yang dibandingkan dengan pajak ya, pajak yang ada gitu ya. Harga berlaku Buat ngitung apa? buat nyari PDRT. Dan Ada kaitannya sama angkatan kerja perempuan. pemilih median ini ya dapat menyebabkan Bu, bandingin nggak? efisiensi karena Bandingin per tahun nggak? median yang tidak Kayak mempertimbangkan konstan. manfaat marginal dari warga lain yang Itu dibandingin per tahun. Kalau harga konstan juga udah ngitungin inflasi kan. Harga berlaku nggak sih untuk inflasi? Iya, makanya kan karena ada inflasi, makanya kan harga konstan karena kalau harga konstan itu kan kita tahun dasar kan. Nah makanya Sama upah minimum. memang kenapa bisa? Orang minta pakai tambahan upah, akhirnya aku mau nambah upah tapi nggak pakai Ini dalam kayaknya. Mungkin kayak minimum kabupaten. perkotaan Ini apa? model voting di Tapi jodohnya ada konstan sama berlakunya. Ada berlaku ini. memiliki banyak sekali batas-batas wilayah
Aku di sini konstan ya bro. Aku konstan sih ini. Bagaimana batasan atau wilayah jurisdiksi ada ya. Emang Kemudian itu juga Java? kalau kita Emang tak Java? lihat Bukan. ya, ya definisi secara langsungnya ya kalau memang perilaku atau kecenderungan dari warga yang tidak suka dengan kebijakan di satu kota tertentu ya, kecenderungannya dia akan memilih ya berpindah ya ke tempat yang ada wilayah di sekitarnya yang tentunya yang dikira atau dinilai itu lebih menguntungkan untuk mereka gitu ya. Atau pilihan keduanya adalah ya di masa yang akan datang atau di periode yang akan datang ketika pemilunya tiba lagi gitu, ketika pemilunya ada lagi dia akan kecenderungannya memilih yang lain gitu ya, entah itu dengan ideologi yang lain atau dengan preferensi janji-janji akan yang lain dan sebagainya gitu. Atau kalau misalkan Jelasin perilaku ya. ini juga di kelas bisa waktu itu. dilihat ya dari perusahaan. Yo, kok berlaku ya? Apa sih? Perusahaan, ya, kalau misalkan perusahaan menilai bahwa biaya kosnya itu untuk berproduksi sesuatu tinggi di kota tersebut, kosnya itu yang macam-macam, bisa dari misalkan gaji karyawan, yang entah itu UMR atau upah minimum yang lain-lain begitu, kalau kebijakan upah minimum, kemudian perpajakan juga sama ya, dari sistem perpajakannya ya, kalau dinilai itu memberatkan mereka, mereka tentunya akan ya beralih ya berpindah ke kawasan yang dinilai juga ya lebih menguntungkan bagi mereka gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, misalkan beberapa perusahaan itu sudah ada ya yang berpindah dari ya misalkan Jakarta ke wilayah industri yang ada di Kendal begitu ya, karena memang mereka lebih kepada menghindari biaya-biaya yang terlalu besar gitu ya. Karena di Kendal yang dinilai dia lebih relatif lebih kecil biayanya, terutama dari segi upahnya, yaitu lebih kecil dibandingkan di Jakarta. Itu perilaku untuk ya produsen gitu, perilaku untuk produsen. Masyarakat memiliki keragaman permintaan ya terhadap barang publik lokal. Kemudian ini ya membentuk perkotaan dengan homogen melalui voting dengan kaki ya, atau ya voting itu ya, yang tadi mekanismenya sudah dijelaskan di mana ya siapapun yang tentunya akan memilih atau bertempat tinggal ya, atau menjalankan sebuah usahanya, menjalankan aktivitas perekonomiannya itu di tempat yang sekiranya akan menguntungkan mereka gitu. Berlaku ya. Pertimbangan selanjutnya ya eksternalitas juga yang dilakukan oleh dari keamanan publik, di mana pengeluaran untuk layanan-layanan ya, keamanan publik ya, ini bisa jadi positif dan bisa jadi negatif juga gitu. Dimana yang pertama eksternalitas penangkapan, ini eksternalitas positif yang terjadi ketika suatu kota menggunakan sumber daya untuk menangkap orang penjahat dengan mengeluarkan penjahat dari jalanan kota tersebut yang akan menghasilkan manfaat ya, bagi kota yang akan di sekitarnya. Dan ini kebalikannya eksternalitas dari pengejaran ya, ini terjadi ketika aktivitas pemberantasan dari kejahatan ya, suatu kota yang akan menyebabkan seorang penjahat berpindah ya, dari kota yang satu ya, ke wilayah yang lainnya ya, tentunya itu akan merugikan ya, wilayah sekitarnya, dan itu yang akan terjadi di eksternalitas negatif.
federalisme dan pemerintahan di wilayah metropolitan ya ada keragaman yang banyaknya dari pemerintahan ya, ya dari segi karakteristik penduduknya yang heterogen gitu, heterogen, jadi tentu juga akan ada keragaman ya, permintaan yang bermacam-macam gitu ya dari setiap warga ya, yang ada di sebuah lingkungan perkotaan. Kemudian juga eksternalitas juga menjadi pertimbangan juga ya, di pemerintahan ya, di metropolitan gitu ya, baik itu ya sifatnya, kalau tadi bahasanya adalah tentang kriminalitas, keamanan dan lain sebagainya. Kalau di lebih jauhnya lagi itu bermacam-macam ya, baik itu dari segi usaha yang dijalankan, kemudian juga batasnya pendidikan juga ya, itu juga akan berpengaruh ya bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Dan jika terdapat skala ekonomi dalam penyediaan barang publik di sistem pemerintahan lokal yang kecil akan memiliki biaya produksi ya, yang relatif lebih tinggi. Jadi ya karena memang sumber dayanya ya yang relatif lebih kecil begitu, ya, jadi biaya produksi itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi karena sumber dayanya besar begitu di suatu kota, penduduknya sudah lebih banyak begitu ya, dia akan mengalami ya skala ekonomi ya, skala ekonomi. Oke, konsep terakhir jadi hibah pemerintah ya, ada sebenarnya dua model utama atau dua skema ya, dua skema utama. Yang pertama adalah lamsam grant ya, yang mana sebagian besar hibah antar pemerintah untuk syarat yang mana uangnya harus digunakan untuk program tertentu ya. Ini kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, ini ada dana khusus yang dari pusat yang transfer ke daerah ya, adalah ya, dana alokasi khusus ya, dana alokasi khusus yang mana ini sifatnya adalah conditional grant ya. Conditional grant berarti ya dia harus kegunaannya itu sudah diperuntukkan. Jadi pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan sudah menentukan peruntukan ya, DAK ya, dana alokasi khusus ya. Banyak juga macamnya ya, kalau misalkan dibagi secara garis besarnya itu ada dana alokasi khusus ya, fisik dan juga non fisik begitu. Peruntukannya juga jelas ya, dana alokasi fisik ya tentunya untuk pembangunan infrastruktur gitu. Nah, dan non fisik itu bisa dibagi beberapa lagi ya, misalkan pada pendidikan, pada kesehatan ya, dana alokasi khusus dan lain sebagainya. Nah ini model yang kedua ya, model yang kedua adalah hibah setara ya, hibah setara di mana ya pemerintah tingkat atas yang memberikan kontribusi belanja lokal ya, pada program-program tertentu gitu ya. Ada jenis-jenisnya, ini jenis hibah yang setara ya, antara yang terbuka ya, ada nggak ada batasan maksimal daripada hibah, dan ada yang tertutup gitu ya, dan ini ada batasan maksimal dari hibah gitu. Dan perbandingannya ini ya, keduanya kalau kita lihat dari segi nominalnya gitu ya, misalkan, dan juga dari segi pemodelannya ya, dia kalau hibah ini akan lebih kepada ya, dia menggeser, bukan menggeser tapi merotasi dari budget lainnya itu menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Karena yang hibah itu hibah secara ini ya lebih
memiliki efek substitusi tambahan ya, selain efek pendapatan ya, di mana dia menurunkan harga atau opportunity cost ya, di bidang-bidang tertentu ya, sehingga mendorong substitusi dari barang lain ya, ke barang yang didanai oleh riba tertentu. Dua model tersebut ya di bahasan terakhir kita. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman? Ada soal latihan. Atau apapun tentang materi. Ini penugasan ya, yang di awal pertemuan dengan saya juga sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ini saya reminder lagi ya. Ya, bahwa ada tugas terakhir makalah ya, di kelas di ekonomi perkotaan ini yang dikumpulkan Amin satu sebelum UAS ya. UASnya kalian itu kalau saya lihat jadwal di tanggal 8 ya, 8 Juni, jadi di tanggal 7 Juni itu kalian mengumpulkan masalahnya. Mungkin masih ada mingguan lebih 2 mingguan lagi, dipotong liburan mungkin ya, dipotong liburan ya 1 mingguan ya untuk mengerjakan tugas makalah ini ya. Dan ini mencakup 5-7 halaman. Jadi 5-7 halaman ini adalah isinya saja, bajunya saja ya, kalau kalian mau bikin apa namanya, cover atau kata pengantar apa itu pakai silakan lah gitu. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah ya. Mungkin 5-7 halaman ini adalah isinya saja gitu, dan tentunya ya terus dilengkapi dengan identitas Anda gitu yang kemudian Anda memilih ya satu isu kebijakan atau satu fenomena apapun lah yang ada yang bisa dibahas dengan analisis ya, teori-teori dari ekonomi perkotaan ya, dan silakan Anda mengajukan rekomendasi kebijakan gitu ya, berkaitan dengan konsep ekonomi perkotaan ini. Dan yang akan saya nilai ini berdasarkan beberapa hal, dari mulai relevansi ini berkaitan dengan teori yang digunakan, kemudian pertanyaannya apakah pertanyaan penelitian atau pertanyaan yang ada di makalah bisa dijawab dengan baik, kemudian kejelasan ini apakah makalah ditulis dan didesain dengan baik, maksudnya desain bukan yang gimana, tapi sederhana ya. Kalau kalian menulis atau ya membuat makalah atau nantinya juga kalian akan seleksi ya, tentu ya perhatikan sesederhana ya kata kanan kiri, yaitu ya sebenarnya nggak gimana tapi ya tetap mengganggu gitu kalau misalkan ada kata kanan kiri yang ada di satu tulisan makalah gitu. Kemudian ya tentunya penggunaan referensi bahan bacaan, kemudian apa dari artikel-artikel jurnal tertentu ya dimasukkan juga sebagai landasan teorinya, dan tentunya ya adalah analisis kritis ya, analisis kritis atas isu-isu atau fenomena yang kalian angkat ya di dalam isu ekonomi perkotaan. Struktur penulisannya sebenarnya saya membebaskan ya, tapi kalau misalkan Anda butuh acuan ya, Anda bisa mengikuti struktur penulisan seperti ini, mulai dari latar belakangnya, kemudian teori-teori yang digunakan, kemudian metodologi penelitian, kemudian pembahasan, diskusi ya, analisis kritis, dan juga kesimpulan tertentu di belakang ya, maka juga masuk penulisan makalah. Tapi daftar pustaka ini di luar 5-7 halaman ya. Jadi 5-7 halaman ini ya hanya isinya saja. Kalau daftar pustaka ya saya nggak hitung itu lagi, di luar itu lagi. Ada yang ditanya dulu?
yang ada lebih dari satu kelas dengan saya, bahkan ada yang sampai 3 kelas dengan saya. Ini ya sesuai dengan waktu awal ya saya membolehkan Anda mengangkat satu isu yang sama untuk 3 mata kuliah, silakan banget ya. Kemudian juga Anda ya trik untuk barangkali Anda yang sudah mengambil ya, bahkan kayaknya kemarin itu beberapa di semester 6 ada yang sudah ikut kongres ya. Silakan aja gitu ya. Kalau misalkan Anda ingin mengangkat sebuah isu yang kalian minati dari rencana atau rancangan tulisan Anda di bawah Kompres sih itu nggak sih kips nggak sih 3 tugas yang sama dengan saya ini ya silakan banget ya. kok kompres sih Pak? Kips Pak Yang dibedakan ya hanya di teorinya gitu, jadi dari analisis klinisnya ya, yang disangkutkan atau yang direlevankan ya dengan isu-isu di tiap direlevankan saya oke ya ini reminder aja ya kalau misalkan Anda jangan sampai ya mungkin Anda yang lebih dari 3 kali tidak hadir tanpa keterangan ya. Tapi saya harap ya ini di Hamin seminggu lah paling enggak gitu ya, Anda segera mengurus persyaratan administrasi yang berkaitan dengan kehadiran ini. Ya, saya pengen semuanya di kelas saya ajar itu bisa mengikuti UAS ya, jangan sampai konyol sesederhana nggak bisa ikut UAS gara-gara presensinya kurang gitu ya. Dan itu ya sayang banget gitu ya kalau misalkan kalian nggak bisa ikut UAS karena itu. Nah ini ya ketidakhadiran tentunya ya karena adanya penugasan dari kampus, misalkan lomba konferensi atau apa, kemudian kepanitiaan, izin sakit, ya ini harus ada bukti hukum yang paling lambat saya terima itu H-7 ya sebelum periode ujian ini. Rencananya UAS ya, kalau ini saya masih bertugas, UAS ya akan melaksanakan sifatnya tutup buku ya. Anda hanya diperkenankan membawa alat bantu berupa kalkulator hitung saja ya untuk ya soal hitungan. soal hitungan Visi sebenarnya saya belum hitungan apa untuk soalnya saya belum buat, tapi bayangan saya itu satu yang pasti ya, yang waktu awal yang udah transit ya, yang soal Lagrange itu akan saya masukkan ya ke dalam cocotan soal Lagrange buat apa cok soal Lagrange cok akan saya berikan juga ya jawaban lengkap dari saya ya, karena kemarin itu sebenarnya masih kurang jawaban yang E ini ya. Masih kurang jawaban yang E ya. Ini anjir saya ketemu lagi sama masalah Grangyang cok untuk distribusikan ya ke teman-teman ya. tak kira udahan sama masalah Grangyang cok ternyata masih ada cok sebenarnya ya kalau misalkan yang ini kita dapat A sampai D waktu itu ya berkaitan dengan urutan transit ya. Saya mungkin masih nggak full langkahnya gitu ya. Kalau misalkan waktu itu kita punya case-nya atau post-nya ya. Kemudian total cost-nya itu ya adalah
dapat di poin yang D-nya ya. Kita dapat di poin yang D-nya itu V-nya V yang maksimum gitu ya. V-nya itu adalah jumlah jumlah prestasi per jam ya yang optimum. Ini dia mendapat waktu itu akar dari I ya, per 2 CO. Dan kita dapat N-nya, N yang optimum, yang dimana N itu adalah jumlah penumpangnya. Jumlah penumpang yang optimum ya, itu adalah akar dari 2 COQ AW. Kemudian untuk mencari yang E-nya ya, untuk biaya total, yang minimumnya fungsi daripada Q ya, fungsi daripada Q. Sini kita mensubstitusikan V dan N yang ada di sini ke fungsi Q, fungsi cosnya ya, fungsi cos yang ada di sini. Jadi kalau misalkan optimum dan juga N optimum ya, kalau fungsi cosnya ya, ini maka kita ya, substitusinya adalah V-nya dapat ini terus CO plus CPN tetap N-nya ya, kita ganti kita substitusi dari sini N yang optimum plus subtract W ya, AW Q-nya sama 2 V-nya ya, kita substitusikan dari V optimum. Nah, sebenarnya ya ini ya harusnya C-nya ya adalah seperti ini. Nanti disederhanakan ya, sebenarnya langkah-langkah panjang ya, tapi nanti coba saya kirimkan jadi untuk PDF-nya sehingga setelah Anda sederhanakan atau Anda bisa coba sederhanakan ya, Anda bisa coba sederhanakan ya perhitungannya. Nanti juga di waktu juga saya pengen lihat juga ya proses dari perhitungan penyederhanaannya. Alamak. Sampai C yang minimumnya atau biaya total yang minimumnya ini Alamak. saya datanya adalah Direlakan satu nomor. Alamak.
penumpang yang meningkat ya. Kemudian jumlah rangkaiannya juga meningkat ya. Maka ya tentunya ya akan meningkatkannya biayanya. Kalau yang ini dia adalah biaya optimal ya. Biaya optimal dari pilihan frekuensi perjalanannya. Biaya frekuensi. Mungkin ini ya, jadi langkah yang kemarin sisa ya, yaitu di E, bagian poin E di atokan minimum yang mana nantinya sebenarnya langkahnya ya, adalah mensubstitusikan V yang optimum dan juga N yang optimum ke dalam fungsi biayanya ya, fungsi costnya. Jadi sisanya ya adalah penyederhanaan dari perhitungan sebenarnya ya, penyederhanaan dari perhitungan juga didapat nantinya yang sudah adalah itu ya, silakan nanti ya Anda, saya sih nggak akan ngasih penugasan ini juga ya, tapi di UAS nantinya ya akan ada ya satu soal seperti ini ya. Jadi salah satunya ya adalah seperti ini, nanti sisanya ya, mungkin kisi-kisinya akan saya kalau keburu saya bagikan Pasti keburu. Salah diburu-buru. saya bagikan mungkin ya satu juga Tanya dan hamil 1, hamil 2, tanya hamil 3 ya. mungkin juga ini sekaligus juga ya untuk tiga mata kuliah yang saya ajar gitu ya, yang saya ajar juga ya, mungkin Yap, jam kalau bisa banyak deh. Isu-isu yang ada, kemudian nanti ya saya akan nyatakan mungkin ya tanggapan isu atau mungkin ya solusi dari isu tersebut apa ya yang akan Kalau soalnya kayak gitu semua yang dikaitkan juga dengan teori-teori yang ada di mata Kiri kuliah Baker. saya ya. Kalau dalam hal ini adalah ya ya isunya ya pasti tentang perkotaan gitu, nantinya ya isunya mungkin ya kasus atau mungkin ya entah itu tajuk wacana atau apa gitu, atau nantinya hanya satu kalimat atau satu paragraf gitu. Dan nanti saya akan mengatakan isu tersebut jadi Anda bahas juga ya, kalau Anda ditanya itu ya dikaitkan gitu. Untuk cara menjawabnya kaitkan dengan teori-teori atau kalau perlu, kalau misalkan ada grafik-grafik yang ada di paparan saya atau yang ada di buku gitu ya, Anda bisa mengkaitkan juga ya, dengan yang ada di paparan saya dan juga di buku. Itu sebenarnya akan secara garis besar, tapi kalau secara persoalannya ya nanti akan kemudian nggak ada ujian susulan ya. Kalau di saya nggak ada ujian susulan sebenarnya. Kalaupun terpaksa banget gitu, silakan Anda bisa menghubungi ke saya langsung ya, sebelum jadwal ujian dimulai. Misalkan ya kalau ada penugasan lagi atau kalau ada ya lomba penugasan atau apapun, kemudian sakit opnam terutama ya, sakit opnam itu silakan menghubungi saya ya, paling lambat itu hanya 1 seminggu ya, walaupun ada susulan kalau sakit pas ujian atau ngamen sekali ada harus oke ya sakit pilek harus oke. Oke, kemudian ya tentunya batas akhir penugasan ini sifatnya mutlak ya. Ya yang nggak akan yang nggak turun ya berarti Katanya 1000
hebat mutlak tugas pada telah diolah-olah itu oleh mu'alif. tersebut ya tugasnya itu ya adalah nol ya, jadi rata-ratanya itu juga tentunya akan jatuh. Kemudian nah ini juga segala tindak kecurangan ya, jangan sampai hal konyol yang kedua itu tindak kecurangan ya. Ya mendingan Anda kerja masing-masing ya, kerja sendiri gitu ya. Kenapa perlu Terutama ya soal minggu pertama yuk kayak faklah di semester kayak publik aja lo minggu kedua semua, kayak publik minggu kedua semua itu ya udah terbit habis di libur 3 minggu. kemudian mahasiswa tersebut mengakui itu sebagai miliknya gitu ya, dengan mengaku itu Tapi dibuat apa? demikian juga ya, untuk ujian karena memang ya, di awal juga saya sudah sampaikan juga ya, yang menjadi ujian ya mungkin beberapa masih ada yang bisa lolos atau bisa tidak begitu strict, tapi beberapa juga sudah ada yang strict. Saya juga di UTS lalu dan UTS lalu juga mendapat laporan juga dari NGI bahwa adanya indikasi mahasiswa tersebut yang menyontek ya bekerja sama dengan hal sifat dari ujian adalah ya, ini ya nggak ada toleransi dari saya gitu ya. Saya juga akan memberikan ya nilai 0 untuk kemudian untuk nilai ini sifatnya adalah final, nggak ada perbaikan, nggak ada remedial ya, jadi semuanya proses pembelajaran adalah di dalam kelas dan di ujian begitu ya, di dalam kelas dan juga di dalam ujian ya, karena ya kalau udah liburan saya juga pengen liburan lah ya. Kemudian untuk penilaian ya waktu itu juga saya kan udah masih tahu juga ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum ahli ya waktu awal saya untuk penilaian. Kalau di saya adalah di hasil proyek dan di UAS ya. Hasil proyek ya ini sebenarnya nilainya ya dari tugas-tugas kalian semua gitu, tugas-tugas kalian semua. Jadi rata-rata dari misalkan ada penugasan tugas-tugas individu ya, tugas kelompok, tugas makalah. Nah ini paling enggak saya memberikan Anda minimal dinilai A ya, dinilai 80 minimal. Jadi termasuk juga ya presentasi, pertanyaan. Itu juga di minimal 80 ya. Jadi ya tentunya Anda ya silakan dimaksimalkan di UAS-nya. Silakan dimaksimalkan di UAS-nya karena di UAS pun ya, di UAS pun juga saya memberikan kebijakan nilai ya, misalkan ada paling tinggi di kelas ini ya, adalah misalkan di 85 gitu. Ya, saya akan menaikkan nilai satu kelas ya, tambahan yang mungkin sebesar 10 ya, masing-masing orang ya, menjadi paling tingginya adalah 95 gitu. Jadi saya akan membuat ya kebijakan seperti itu, jadi ya harapannya yang ada lagi ya yang remedial gitu, karena saya sudah membuat kebijakan. Kalau misalkan Anda ya paling tingginya adalah misalkan ya ini sih amit-amit tetapi jangan sampai 60 menurut satu orang ini ya, saya hanya bisa membuat Anda satu kelas ini saya tambahkan ya, sampai ke 2 tingkat di atasnya, sampai ya mungkin ke
maksimal yaitu di 79. Ini udah banyak banget juga ya, udah 40 poin sendiri ya penambahannya ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan Anda bisa mendapat ya luas dan juga perlu pendidikan dan ya bisa semua gitu ya. Tapi ya tentunya ya saya ingin melihat ya terutama di luas sih ya, kalau di luas ya tentu ya saya akan menjadi tetap lagi mungkin penilaian dengan bagaimana cara menjawab Anda mengkaitkan isu-isu yang ada di dalam pertanyaan soal nanti dalam substansinya dengan isu di perkotaan yang Anda tuliskan sesuai dengan pengetahuan Anda tentang kalau tantangan tingginya 100. Ada diskusi atau pertanyaan sebelum ini? Silakan. Tambahan. Jadi tugas ini sifatnya adalah individu ya, masing-masing orang memberikan tugas makalah ini. Ini juga sebagai tugas individu. Kita tuh belum tanya. Silakan dipresentasi. Faizal.